Halo guys, kembali lagi sama saya Randy Gasukman at One More Time TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sore kali ini aku bakal ngebahas project yang sudah lumayan beberapa lalu waktu udah beberapa bulan kita laluin ya. Sebelumnya aku udah share videonya. Nah, sekarang aku mau share sampai beberapa tahap yang sudah berubah dari yang before sampai sekarang afternya udah sekitar 70% lah sampai 80%. Oke, kita langsung bahas aja mobilnya. Mercedes-Benz W211 tahun 2004. Ini dia. Yang teman-teman tahu sebelumnya ya, jadi sebelumnya ini mobil kondisinya tidak seperti ini. Jadi sebelumnya mobilnya datang ke sini dengan kondisi white bodinya sudah lumayan gede, terus bagian body juga masih lumayan belum maksimal gitu ya. Terus velg juga fitmentnya juga masih lumayan berantakan. Jadi aku merubah full dari sektor kaki-kaki, sektor eksterior khususnya dari bodi dan beberapa part tambahan gitu ya yang kita custom atau kita bikin. Oke, sekarang aku bakal bahas mulai dari eksteriornya dulu. Kita bahas dari depan. Nah, bagian bumper depan. Jadi bagian bumper depan sebelumnya dia ada add-on di sini. Cuma dicor jadi satu sama bumpernya. Jadi gondrong banget. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat corannya udah aku lepas, udah aku bongkar semua, udah aku buatin lips baru biar kesannya tidak terlalu gondrong. Mungkin kalau teman-teman lihat ini karena masih warna fiber ya, warna putih, jadi mungkin terlihat lebih gondrong. Mungkin nanti kalau sudah di karbon atau dicat hitam akan terlihat lebih minimalis, jadi nggak terlalu ekstrim lah gitu ya bentuknya, jadi lebih minimalis. Dan di sini juga mulai dari fibernya juga ini aku udah buatin, terus nutnya juga udah kita buatin sesuai garis bodi ya. Di sini ada nutnya. Ini nanti tinggal finishing dempul tipis-tipis, terus tinggal ngecat. Ini juga bagian bodi juga udah aku maksimalin semua. Jadi ini memang untuk finishing terakhirnya memang tinggal cat. Baik kita mau balikin catnya warna hitam atau mau kita langsung maksimalin ganti warna, gampang. Mungkin ini adalah step terakhirnya setelah ini gitu ya. Jadi itu bagian depan kita rubah, bagian lips, dan kita langsung aja ke bagian samping. Jadi sebelumnya fendernya white bodinya lumayan segini kali ya, lumayan gede gitu ya, lumayan ekstrim white body sebelumnya. Jadi kita rubah atau kita bikin ulang. Jadi yang lama kita buang, kita ganti sama yang white bodyan baru karena velgnya lumayan ekstrim ya, dengan lips yang super duper celong gitu ya. Jadi aku dikasih challenge sama yang punya mobil, Mas Wisnu gitu ya. Jadi dia minta gimana caranya velg se ekstrim ini bisa masuk, tapi mintanya natural. Nah, cuma karena memang velgnya terlalu ekstrim, kita nggak bisa 100% natural, jadi sedikit ditarik di sini. Jadi lumayan ya. Jadi ini lewat nut body aslinya kita bikinin. Terus ini mau nggak mau kita tetap harus tarik sedikit, tapi tetap bentuknya masih proporsional, nggak yang too much lah atau lebay gitu ya. Tapi dengan proporsional pendek atau ground clearance-nya tetap dapat. Jadi kalau teman-teman lihat ini nggak terlalu yang nempel-nempel banget, tapi juga nggak yang terlalu tinggi banget gitu. Jadi nanti juga kita rapiin semua, fitment juga udah kita rapiin semua. Oke lah gitu ya. Dengan velg yang ekstrim tetap bisa masuk. Ini yang bagian depan. Oke, kita langsung ke bagian samping. Di sini ada side skirt. Jadi sebelumnya side skirtnya nggak ada, ya kan?
Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bikinin side skirt untuk mobil ini, biar untuk ngimbangin bagian depan dan bagian belakang. Jadi di sini aku bikinin side skirt full, terus di sini aku bikinin nut dari belakang sini. Jadi modelnya dia kita bentuk sendiri ya, nutnya dari sini turun ke bawah, terus ini juga ada nut lanjutan mulai dari pintu sini sampai ke depan. Jadi bentuk side skirtnya kurang lebih seperti AMG gitu ya, tapi tetap nggak yang polosan, tetap kita bikinin nutnya biar lebih detail. Jadi mobilnya nggak yang kesannya flat ngotak banget gitu, nggak. Jadi ini memang tinggal finishing jempol tipis-tipis, naik cat. Jadi insya Allah mobilnya akan terlihat lebih isi gitu, nggak kosong-kosong banget. Terus di sini kita langsung ke fender bagian belakang. Sebenarnya fender belakang ini adalah bagian yang paling ekstrim ya. Ya depan juga ekstrim, cuma perubahannya masih bisa diusahakan kemarin ya. Kita rubah, cuma karena ini mencakup fender dan pintu, dimana di sini juga ada tangki ya. Kita rubah. Nah, jadi kalau yang sebelumnya, kalau teman-teman perhatiin di video sebelumnya, jadi posisi fendernya tuh di sini nih, di sini. Jadi posisi fender di sini gede banget, tapi velgnya juga jadi lebih keluar daripada fender ya. Jadi fender udah gede, velgnya lebih keluar. Terus ada beberapa kendala. Jadi pintunya ini dipotong, terus ini juga dipotong. Jadi posisi pintu dibuka, bolong fendernya. Bolong fendernya. Jadi memang PR-nya adalah kita harus nambal dulu. Jadi 2 kali kerja ya. Jadi kita tambal dulu, balikin ya, balikin ke standarnya. Terus kita bikinin kita potong yang lama, kita bikinin plat baru, terus harus kita bentuk satu-satu dengan bentuk proporsionalnya standar dari mobil ini gitu ya. Jadi sekarang jadilah bentuk yang sekarang ini dengan bentuk yang sangat-sangat natural ya. Lumayan natural daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini tetap ditarik sedikit seperti yang depan. Jadi alasannya masih sama, karena velgnya lumayan ekstrim. Jadi kita akan kita lakuin di sini rada ditarik. Jadi kalau teman-teman perhatian di sini lumayan dibikin tarikan sedikit dari sini ya. Tapi tetap natural, nggak yang ekstrim banget gitu loh, nggak yang sampai nyamping dan gimana-gimana enggak. Jadi ini tetap tarikannya, fender tetap natural. Kita bikin nut sendiri di sini, nut pintu juga tetap kita bikinin. Nut pintu di sini juga tetap kita bikinin. Di bagian dalam sini juga kita tetap bikinin. Jadi semua rapi, tetap seperti standar gitu. Jadi lumayan perubahannya lumayan signifikan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sih lumayan ekstrim ya. Dan ini kita kempes-kempesin semua, kita maksimalin, dan alhamdulillah selesai juga gitu ya. Ini yang bagian fender belakang. Oke, kita langsung bahas aja bagian bumper belakang. Oke, jadi di bumper belakang ini dulu juga sama kasusnya kayak yang depan. Jadi cuma bedanya yang bumper belakang itu nggak yang cor-coran, cuma posisi knalpotnya di sini nih. Posisi knalpotnya di sini. Nih kalau teman-teman lihat, ada bekas cor-coran di sini. Jadi mobilnya tuh kurang pendek, terus posisinya nggak ada bumper atau tambahan, jadi posisi knalpotnya di pojok sini. Nah, menurut saya itu kurang proporsional lah cara bentuk ya. Jadi kita tutup bolongan yang lama, terus ini aku bikinin tambahan di sini. Jadi saya cor, jadi bentuknya akan lebih proporsional dengan bumper standar ya. Ini aku tambahin diffuser juga di sini, dicornya di satu. Nah, terus aku bikin beberapa diffusernya begini nih, biar terkesan lebih aerodinamis. Dan bagian tailpipe-nya juga saya rubah, knalpot saya rubah. Jadi biar mobilnya terlihat lebih halusan atau lebih manis gitu ya. Jadi bagian bumper belakang terlihat terkesan lebih natural, lebih santai, nggak terlalu ekstrim, tapi nggak yang kosong-kosong banget. Tuh. Terus di sini juga saya bikinin daftar tipis di sini, cuma nggak kita pasang takut jatuh, gitu ya. Paling nanti setelah kita karbon atau kita cat, saya bakal share lah fotonya di Instagram mungkin ya. Oke, mungkin itu yang beberapa perubahan yang saya rubah di bagian body, yang tadinya ekstrim banget sekarang lebih ke minimalis gitu ya. Cuma dengan
sesuai permintaan customer gimana caranya pelek yang lumayan ekstrim ini bisa masuk ke mobil ini. Finally alhamdulillah bisa masuk walaupun chambernya rada banyak ya. Oke, ngomong-ngomong perihal chamber, jadi ini kaki-kakinya seperti biasa kita bikin semua made in Jogja gitu ya. Jadi depan kaki-kaki yang lama nggak kita pakai, kita bikin baru semua. Jadi depan kita harus bikin arm depan, belakang kita bikin chamber kit, caster tuh dan lain-lain, semua kita bikin. Dan ada beberapa setup yang memang kita harus adjust di bagian mobilnya, dan alhamdulillah finally pengcustoman semua aman. Dan kemarin saya juga ada test drive, bisa yakin lah ini kalau dipakai keliling Indonesia bisa lah ini, atau touring Jakarta, Bali, it's okay aja lah. PP bisa jamin aman, sehat, sentosa, mobilnya enak banget, ikhlas gitu ya. Miring-miring udah yakin enak lah pokoknya gitu. Teman-teman penasaran ini pelek spek berapa? Jadi ini pelek spek 11-13, lipnya 7 inch dengan ET minus banyak banget lah pokoknya, minus banyak banget, jadi lumayan ekstrim pokoknya ya. Gimana caranya spek mobil ini bisa, spek pelek di mobil ini bisa masuk, kita mati-matian nih mengusahakannya. Memang kemarin beberapa aku adjust, kayak bannya kita tarikin lagi, terus lipsnya ada yang belakang karena terlalu ekstrim aku adjust sedikit gitu ya, tapi tetap chambernya masih banyak. Tapi alhamdulillah kita nemuin standarnya lah, dalam artian proporsionalnya ini mobil seberapa itu. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Mungkin kalau next time kita bakal cat mobilnya, bisa dibuat nongkrong atau buat meet up. Doain semoga semua lancar. Buat teman-teman yang dari kemarin penasaran, Bang, proses Mercy dong W211 kayak gimana? Nah ini saya udah share, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung terus One More Time TV. Thank you and share buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.